kamu meskipun Cina, kamu juga anak Indonesia. Meskipun kamu Cina, kamu juga yaitu entitas yang tidak bisa dihilangkan. Itu ada bagian keniscayaan yang Tuhan berikan sebagai anugerah, bukan sebagai bencana kan gitu, Mbak. Kegiatan kamu ini sangat kayak sensitif gitu ya. Nggak takut kamu dituduh melakukan kristenisasi? Enggak takut, Mbak. Apa rahasianya? Tetapi teman-teman ya pasti ada yang ngeyel kok. Saya harus laki-laki dan sebagainya ya. Kalau kamu laki-laki, kamu pengen di sini dan kamu lebih pengen banyak aktivitasnya, kamu tidak melibatkan perempuan, ya mohon maaf. Karena Peace Leader ini milik bersama. Meskipun saya Tionghoa, Katolik, non-Muslim gitu, Mbak, saya punya banyak kesempatan untuk berbicara, banyak kesempatan untuk berbagi. Kenapa itu tidak orang lain miliki? Artinya bukan teman-teman yang tidak dapat finansial itu nggak bekerja begitu. Yang kedua bukan teman-teman yang tidak diakui negara juga, bukan tidak sukses ya, Mbak. Tapi kan pengakuan seperti itu penting bagi orang tua, penting bagi keluarga kan gitu kan, Mbak. Dalam rangka untuk memastikan bahwa dukungan orang tua terus mengalir gitu kan. Karena kadang-kadang tantangan anak muda itu kadang orang tuanya tidak paham apa itu aktivisme, lalu kemudian dilarang gitu kan. Oke. Jadi kan pekerjaan aktivis itu kan nggak ada, Mbak. Pekerjaan aktivis itu kan tidak ada. Jadi mereka nganggep ya paling pekerjaan kamu ya kalau ada rumah ibadah ditutup ya kamu ke sana. Kalau ada makam Kristen tidak dapat berdiri kamu ke sana. Sebenarnya pekerjaan kamu nih apa? Wartawan nggak wartawan, pengacara nggak pengacara, itu kan. Selamat datang di talk show Sibyl Peace. Saya Ruby Khalifah, tuan rumah Sibyl Peace. Pernah nggak mendengar Greta Thunberg? Remaja berumur 15 tahun yang menantang pemimpin dunia dalam sebuah konferensi perubahan iklim diselenggarakan di PBB di New York. Dan Greta inilah yang pertama kali remaja di dunia yang melakukan protes kepada para pemimpin dunia yang nggak segera bergerak ya atas perubahan iklim. Nah, komitmen Greta ini kemudian dilanjutkan oleh banyak sekali anak-anak muda yang melakukan protes. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan tentang Amika George, gadis 18 tahun yang melakukan advokasi tentang diskriminasi dalam menstruasi. Ceritanya gini, si Amika ini punya banyak teman-teman yang kemudian ngerasa bahwa kenapa ya teman-temannya ini selama 1 bulan ada aja yang dia tuh nggak masuk sekolah gara-gara menstruasi. Kenapa mereka nggak masuk sekolah? Itu karena nggak semuanya dari mereka ini punya yang namanya uang untuk membeli produk menstruasi atau biasa kita kenal dengan pembalut wanita. Nah, dari situlah si Amika ini melakukan protes di jalan, bahkan banyak juga selebriti yang turun untuk mendukung protes anak-anak muda ini agar apa? Agar pemerintah menggelontorkan anggaran khusus membeli pembalut wanita. Tujuannya apa? Agar anak-anak yang miskin itu tetap sekolah saat mereka menstruasi. Nah, kira-kira di Indonesia ada nggak ya orang-orang yang mempengaruhi bagaimana perubahan itu terjadi? Ada dong. Kalau kamu Google banyak banget lah. Tapi kali ini kita akan bertemu dengan salah satu pemuda yang keren banget, yang ceritanya sangat menginspirasi dan kerja-kerjanya udah banyak banget dikenali di media maupun juga di media sosial, dan dari mulut ke mulut karena kegigihannya untuk memperjuangkan hak partisipasi anak-anak muda. Nah, kita akan bersama dengan Reddy. Kali ini talk show ini akan mengambil judul berawal dari penerimaan hingga membuka ruang perjumpaan. Cina, sipit, putih. Panggilan-panggilan rasial ini sering kita dengar di masyarakat. Meskipun terkesan bercanda ya, tetapi orang tidak sadar kalau panggilan ini membuat luka pada yang bersangkutan. Namun sebaliknya,
Jika pondasi keluarga kuat, ada nilai-nilai, ada tradisi, ada karakter yang dibangun untuk anggota keluarga, maka panggilan ini justru bisa menjadi cambuk untuk meningkatkan daya resistensi untuk mendidik masyarakat itu sendiri. Tumbuh di sebuah komunitas Madura di Jawa Timur dengan kulit warna putih, mata sipit, beragama Kristen bukan hal yang mudah bagi Reddy semasa kecil. Terlebih ia tinggal bersama nenek karena orang tua bercerai. Namun tumbuh bersama nenek dengan petuah bijaknya menumbuhkan cikal bakal nilai-nilai perdamaian dalam jiwa Reddy. Kita akan berbincang dengan Reddy pada konteks yang sangat menarik ini. Boleh nggak Reddy diceritain situasi dan kondisi apa yang membuat kamu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang membawa misi perdamaian saat ini? Awal mulanya itu sejak kecil kan saya tidak tinggal sama orang tua karena orang tua bercerai. Jadi mama saya termasuk korban kekerasan juga, KDRT dan sebagainya. Sedangkan papa saya menikah kembali gitu Mbak. Akhirnya saya tinggal sama nenek di Desa Mas Kuning Wetan, Kecamatan Pujer, yang dari kota itu kurang lebih sekitar 15-20 kilo gitu. Saya terlahir dari orang tua yang sama-sama Chinese gitu. Ketika saya usia 3-4 tahun, orang kakek dan nenek saya dan tante saya itu bude itu kan jualan di pasar. Jadi saya terbiasa hidup dan bermain dengan orang-orang teman-teman dari kampung yang mereka anaknya pedagang pasar, anaknya penjaga pasar dan sebagainya begitu. Di kepala saya tidak pernah terlintas itu Jawa Madura, kan anak kecil itu tidak tahu. Tetapi lama kelamaan itu ada anaknya pedagang pasar itu yang lain kan bilang kamu tuh Cina, matanya sipit dan sebagainya gitu. Nah, itu kan juga kadang membuat saya tuh nangis gitu Mbak. Loh, kok saya dibilang Cina kan sebenarnya nggak salah gitu kan. Nah, mulai dari situ saya bilang nenek saya dan bude saya bilang bahwa di Indonesia itu tidak hanya terdiri dari satu agama saja, terdiri dari satu etnis saja begitu. Dengan pemahaman mereka, kamu sebagai orang yang terlahir dalam tanda kutip kulit putih, mata sipit ya, itu hal yang mutlak gitu Mbak, yang keniscayaan yang memang tidak bisa kita pungkiri sebagai orang itu gitu. Nah, akhirnya saya bergaul dengan teman-teman ya naik sepeda. Naik sepeda itu biasa. Kalau teman-teman sudah waktunya maghrib, saya waktu itu pulang dan mandi. Artinya teman-teman ya ke musola gitu. Artinya saya biasa aja. Tapi setelahnya teman-teman turun dari musola, teman-teman itu main ke rumah ya nggak apa-apa. Dan keluarga saya di rumah misalnya ada anak-anak kecil yang main, ya dikasih makan, dikasih minum ya. Keluarga saya tidak pernah memarahi anaknya orang lain itu. Pokoknya ya kita berteman aja begitu. Tapi kalau boleh flashback ya di masa kecil, sedalam apa sebenarnya orang sekarang menyebutnya bullying ya, kamu alami sebagai seorang Cina Kristen hidup di dalam lingkup Madura gitu ya, yang kayaknya kalau Madura itu ya pasti asosiasinya sama Muslim gitu ya, tapi ini kamu kan berbeda gitu. Nah sebenarnya sedalam apa sih orang memperlakukan kamu? Kalau memperlakukan sih tidak terlalu membuat tidak enak Mbak, karena sebenarnya saudara nenek saya itu kawin dengan orang Madura, kawin dengan orang suku Madura dan agamanya Muslim, NU lagi gitu. Artinya itu tidak ada masalah. Saya diasuh sejak usia kecil itu sama bibi, sama istilahnya saya panggilnya Mbah Arnima. Mbah Arnima ini ikut keluarga saya sejak usia 15 tahun sekitar 63 dan sampai di rumah hari ini kurang lebih Mbak Arnima ini bersemai dengan keluarga saya kurang lebih sudah 60 tahun lebih, sampai ya 60 tahun lebih Mbak gitu. Dia mengasuh saya ketika saya dibilang Cina, dibilang apa, pasti Mbak Arnima ini yang membela saya. Nggak apa-apa Cina, ngapain kok Cina dipermasalahkan begitu. Dia meskipun dia orang
Jawa Ya. campur Madura Pendalungan, sebenarnya dia tinggal di rumah sudah lama seperti ya keluarga saudara, itu tidak ada masalah. Ketika saya dikatakan Cina, saya tidak sakit hati, tapi malahan bibi saya Mbak Arnima ini yang marah kepada orang lain. Emang kalau Cina kenapa? Wong tidak minta makan ke keluarga kamu, meskipun Cina kenapa? Wong Cina juga manusia, buka toko juga, sepenting kita memberi, kita tidak nyala-nyala kepada orang gitu. Artinya dia prinsipnya kalau kita kita dibilang iloin ya Mbak, diejek-ejek begitu. Kalau kita diejek ya kita diem saja, ngapain kan, sepenting kita tidak bermasalah, kecuali kita punya masalah, kita punya beban ke dia, kita bisa protes. Tapi kalau itu kita tidak punya beban, ngapain harus protes begitu Mbak? Betul. Ini menarik ya. Satu sisi ada sebuah masyarakat yang melihat perbedaan itu sesuatu yang ya responnya ke arah lebih ke arah bullying ya, kalau istilahnya ya. Kalau dulu itu kalau dulu itu ngelok nih ya, kalau orang Jawa bilang ya, karena dia berbeda dan sebagainya. Tapi sisi lain, Reddy ini unik, punya ekosistem di keluarganya yang kayak memberikan backup gitu. Jadi ketika ada rasa, tapi sempat punya rasa kayak, loh kenapa sih aku dibilang Cina, loh kenapa aku dibilang mata sipit dan sebagainya gitu ya. Sebelum kemudian ada intervensi dari bibi ya, yang kemudian membesarkan hati kamu bahwa ya nggak masalah itu, dia juga manusia dan sebagainya. Jadi ada dua lingkungan yang kontras nih. Dari lingkungan masyarakat secara umum itu sendiri, lalu kemudian di internal keluarga kamu itu ternyata tradisinya menerima perbedaan itu cukup kuat gitu ya. Tapi kan itu nggak mudah ya Red ya, karena kan pasti di banyak teman-teman juga seperti itu, bertumbuh kemudian dari SD ke SMP, kemudian ke SMA dan yang lain, pasti sebutan-sebutan rasial seperti ini kan tetap akan ada aja ya gitu. Nah kamu sendiri dengan kekuatan yang karakter yang dibangun oleh keluarga gitu ya, tetapi di sisi lain juga kita juga nggak bisa meminta orang nggak ngomong itu gimana daya survival kamu itu bisa lebih kuat itu? Saya sejak TK itu kan TK-nya di sekolah TK Pertiwi 01 Mas Kuning Wetan Mbak. Umum itu ya, umum. TK umum ya. Artinya mungkin yang Kristen atau yang Katolik bisa dalam hitungan jari, mungkin satu atau dua begitu. Saya sejak kecil itu ketika TK itu rata-rata Muslim semua. Paling saya sendiri yang berbeda Kristen atau Katolik gitu. Tapi tetapi saya diajarkan sama bibi saya ketika nanti temennya doa secara Islam, ya kamu doanya secara gereja, karena sudah diajarkan lagu-lagu di gereja itu aja. Meskipun dalam tanda kutip yang lain berbeda ya nggak masalah, aminnya ya cuma ikut amin begitu Mbak. Ketika saya lulus TK itu saya disekolahkan oleh kakek saya di sekolah SD Katolik, SMP-nya SMP Katolik, SMA-nya juga SMA Katolik, yang rata-rata plat mereka Katolik gitu Mbak. Artinya yang dalam sekolah itu beragam, baik beragam agama maupun suku dan budaya. Maksudnya di dalam sekolah Katolik itu juga ada orang lain yang tidak beragama. Gurunya pun beragam Mbak, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada macam-macam. Sebenarnya kalau ketika saya sekolah di sekolah Katolik itu sebenarnya mungkin karena ekosistem lingkungannya juga bagus gitu, itu nggak ada omongan dalam tanda kutip Cina atau apa tuh nggak ada Mbak. Paling cuma penyebutan nama orang tua yang ada. Jadi ilo-iloannya, ejek-ejekannya tuh nama orang tua. Nama orang tua A disebut A itu aja. Tetapi kalau bilang kamu sipit atau apa itu kan rata-rata memang bahasanya yang anak-anak sekolah di sekolah Katolik kan rata-rata memang matanya sipit kan Mbak. Iya, gitu. Jadi nggak mungkin itu jadi ejekan ya. Ya, tidak akan jadi ejekan. Paling cuma ejekan, kamu sipit, kamu ini gitu. Tetapi itu tidak membuat sakit hati, karena yang ngiloin sama-sama sipit kan gitu Mbak. Jadi itu bukan bullying tapi lebih pada kayak guyonan. Ini ya, guyonan ya. Yang kedua kalau mengatakan beda agama dan sebagainya itu sudah terbiasa. Jadi mulai dari SD, SMP dan SMA saya sudah terbiasa hidup dengan orang-orang yang beragam gitu. Artinya misalnya naik antar jemput dengan yang punya kos itu beda agama, sebenarnya nggak ada masalah begitu Mbak. Nah di perjalanan hidup kamu sendiri ini buat yang lain ya, orang-orang yang
kira-kira mengalami bullying dan merasakan bagaimana jahatnya ya masyarakat kita hanya gara-gara kulit kita putih atau sipit atau ukuran badannya tidak normal atau macam-macam lah, oversize, macam-macam, sering mendapatkan bullying. Nah, kita pengen dengerin dari Reddy tipsnya nih, Red. Bagaimana kamu bisa survive dalam rangka mengubah energi negatif dari bullying itu menjadi energi positif yang menghantarkan kamu pada posisi sekarang? Bahwa setiap orang itu kan dilahirkan berbeda kan, Mbak. Ada yang orang dilahirkan dengan tubuh yang besar, dengan tubuh yang kecil, dengan latar belakang macam-macam ya. Tapi intinya bagaimana keluarga itu atau bude atau kakek lain sebagainya harus benar-benar memberikan informasi, ngemong cucunya itu harus dengan kata-kata yang lembut, energi positif. Kamu meskipun Cina, kamu juga anak Indonesia. Meskipun kamu Cina, kamu juga yaitu entitas yang tidak bisa dihilangkan. Itu ada bagian keniscayaan yang Tuhan berikan sebagai anugerah, bukan sebagai bencana kan gitu, Mbak. Yang kedua, ketika ada orang yang mengejek kita, ya kita tidak perlu mendengar gitu. Misalnya biarlah anjing menggonggong, biarlah kafilah berlalu gitu, Mbak. Artinya ya kita tidak perlu mendengar omongan-omongan orang itu. Yang selanjutnya ya kita harus tetap semangat gitu. Artinya meskipun kita ada keterbatasan pengetahuan, keterbatasan fisik dan lain sebagainya, ya kita harus tetap mensyukuri itu. Kita harus tetap semangat dengan menjaga mental kita, kesehatan mental kita. Kalau kesehatan mental kita terganggu, maka tubuh kita juga akan terganggu dan pekerjaan-pekerjaan yang lain kita akan kerjakan itu nggak kelar-kelar, Mbak. Menunda pekerjaan akibat mendengar omongan orang lain, ejekan juga itu masuk ke pemikiran kita, juga akan membuat diri kita sakit. Jadi ya intinya ya kita tidak perlu mendengarkan omongan orang, positif, kita terus bergerak gitu. Artinya kita bergerak kecil-kecil, orang suka tidak suka itu nggak masalah. Pasti awalnya kalau kita bergerak, kalau kita belum punya nama, artinya kerja kita belum diceritakan orang dari mulut ke mulut, belum ada pengakuan dari orang, itu biasa, Mbak. Kita diejek, dihina dan sebagainya. Tetapi ketika pekerjaan kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu akan datang sendiri berkat itu, dan apa yang dulu jadi ejekan, apa yang jadi cemoohan, itu juga akan menjadi omongan-omongan yang positif kepada diri kita dan orang lain. Tuh keren banget keren. Aku setuju banget karena aku adalah orang yang salah satu korban bully gara-gara ukuran badanku mini, sehingga waktu kecil itu sering kali dibully oleh teman-teman sekolah sendiri. Tapi seperti tadi Reddy sampaikan bahwa justru itu menjadi cambuk untuk bagaimana kita bisa berkarya. Jadi orang tidak mengenali kita karena tinggi badan kita, ya, karena ukuran badan kita atau kulit tubuh kita, tapi lebih mengenali karena karya kita. Nah, benar saja pada tahun 2020 Reddy ini mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai pemuda utama. Nah, bidang penghargaannya itu adalah penggerak keberagaman dan toleransi. Tentu saja penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi negara atas kontribusi anak muda dalam menggerakkan komunitasnya untuk membuka ruang-ruang perjumpaan yang bagi orang-orang yang berbeda. Nah, Reddy juga aktif dengan sebuah kelompok namanya Peace Leader. Nah, di Peace Leader inilah ekspresi karya Reddy dalam bentuk lintas iman itu menemukan kanal yang sangat luas. Bukan saja terkait dengan bagaimana mempertemukan anak-anak muda lintas iman, tapi juga para generasi-generasi yang lebih tua usianya. Salah satu yang dikerjakan oleh Peace Leader itu adalah menarik banget, adalah kunjungan di rumah-rumah ibadah. Rumah-rumah ibadah artinya itu rumah ibadah dari agama-agama yang berbeda gitu ya. Mereka melakukan ritual bersih-bersih tapi juga melakukan diskusi secara intensif dengan tokoh agama di sekitar rumah ibadah. Nah, nih Red, kegiatan kamu ini sangat kayak sensitif gitu ya. Nggak takut kamu dituduh melakukan kristenisasi?
Enggak takut Mbak. Apa rahasianya? Dari kegiatan itu kok merasa bahwa itu ruang yang sangat tepat untuk anak-anak lintas iman dalam rangka toleransi. Mungkin bisa ceritakan sedikit tentang sebenarnya saya sejak kecil itu sudah terbuka ya Mbak. Tetapi 2013 waktu ada asesmen pertama Peace Leader yang dilakukan oleh Aman Indonesia dan Common Ground, itu kan ada orang yang merekomendasikan saya gitu kan. Jadi ketika masuk Peace Leader itu saya kenal dari teman-teman dari berbagai, biasanya kenalnya tuh lintas agama atau 6 agama yang diakui negara. Ternyata di agama-agama tersebut juga ada namanya sekte atau aliran. Ada Ahmadiyah, ada Syiah gitu kan, misalnya di Muslim ya Mbak, ada yang lain. Di Kristen pun juga ada yang macam-macam, misalnya yang berbeda. Ya macam-macam ya Mbak. Di Buddha itu kan banyak aliran juga, di Hindu juga banyak aliran gitu ya. Juga keragaman lainnya. Sebenarnya yang membuka kacamata saya itu kacamata pertama kali ya di Peace Leader itu. Sebelumnya saya hanya mengenal 6 agama yang ada, yaitu setelah di Peace Leader dengan berkembangnya waktu, hari ini kan sudah 10 tahun gitu ya Mbak. Membuka kacamata di situ bahwa ada kelompok agama yang berbeda, keyakinan berbeda, atau kelompok yang lain, disabilitas dan sebagainya. Itu membuka kacamata saya gitu. Saya berpikir ya ketika saya sudah terjun di Peace Leader dan istilahnya kalau bisa dikatakan hari ini sebagai komandannya Peace Leader, saya tidak takut dengan serangan apapun. Karena kenapa? Kalau sekali nyebur di Peace Leader harus benar-benar totalitas nyebur gitu Mbak. Daripada tidak nyebur sekali kan begitu. Artinya harus benar-benar totalitas untuk nyebur begitu. Artinya karena kenapa? Setiap agama itu punya pandangan-pandangan narasi yang damai terkait dengan agama-agama yang gitu. Bahwa di Katolik dan Kristen itu mengajarkan tentang cinta kasih kan begitu, dan di kelompok agama yang lain. Maka dari itu 2014 sejak Peace Leader itu dilahirkan, kita tidak tahu Mbak kita mau melakukan apa tuh, kita tidak ngerti. Artinya teman-teman ada yang ke sekolah, ada yang ke kampus lain sebagainya. Namanya lintas agama dan lintas iman ini mau ngapain gitu Mbak? Wah, lintas iman paling cuma kita ke gereja, kita ke masjid, kita dialog gitu. Permisi Pak, dari mana? Dari Peace Leader. Mau ngapain? Dialog. Ya ngapain lintas iman kok didialogkan kan gitu Mbak. Artinya kalau lintas agama itu kan, lintas agama kan enak. Lintas iman lah. Dengan kata lintas iman, lintas lalu iman. Iman nih kok didialogkan apa gitu kan Mbak awalnya. Kok lintas iman didialogkan kan gitu. Dan kami berpikir yuk kita, daripada kita nunggu orangnya, yuk kita idenya sederhana, yuk kita bersih-bersih di depan masjid itu kotor, ada sampah berserakan, kita ambil plastik dan lain sebagainya, yuk kita bersih-bersih aja gitu Mbak. Yuk kita bersih-bersih gitu, lalu kita bersih-bersih sekaligus kita dialog gitu. Plus dialog, kalau untung, kalau kita dapat berkah, sekaligus kita dapat makan bersama begitu Mbak. Oh gitu. Maksudnya gimana itu dapat makan tuh? Dari wihara, dari gereja kita pasti dapat makan begitu Mbak. Karena mereka dapat kue dan lain sebagainya kan begitu pasti. Kita melakukan hal-hal itu tuh sebenarnya sederhana. Oh kita bersih-bersih gitu kan, nolong orang gitu kan Mbak. Habis nolong orang kita ya dialog gitu kan, berdialog, bertanya tentang narasi agama yang damai, bagaimana pandangan agama juga memuliakan perempuan kan begitu. Awalnya hanya lintas agama, tetapi lama-lama kami menganggap oh ini perlu juga ngomongi sensitif gender dan sebagainya begitu. Ramah anak, ramah perempuan. Juga kita bersih-bersih gitu. Selain bersih-bersih, kita juga kan di rumah-rumah ibadah itu kan pasti di wihara-wihara itu kan tentunya banyak buah-buahan yang sudah busuk gitu kan Mbak, hampir busuk dan lain sebagainya gitu. Itu kita kelola dengan ekoenzim. Jadi ekoenzim sebenarnya itu punya dampak ya Mbak, seperti itu. Kita olah lalu ekoenzimnya kita simpan. Nanti 3 bulan sekali teman-teman ini supaya punya komitmen kita ketemu lagi. Akhirnya ya karena kita mungkin lembaga anak muda itu kan tidak punya banyak uang gitu kan Mbak. Wis daripada kita beli alat-alat pembersih atau cairannya itu berbayar gitu Mbak. Lebih baik kita pakai ekoenzim, kita nyapu, kita ngepelnya pakai ekoenzim juga tuh manfaatnya lebih bersih kan begitu Mbak. Oke. Nah, ini kan jadi konsepnya itu betul-betul awalnya itu mau bersih-bersih gitu ya.
agar karena proses dialog lintas iman itu sendiri kan kayak abstrak ya buat anak muda ya. Apa sih yang mau didialogkan? Jadi mulai dari yang paling masuk akal gitu ya. Toh kan masuk ke sebuah rumah ibadah agama berbeda juga bukan sesuatu yang gampang ya. Nah, ini dalam konteks kunjungan di rumah-rumah ibadah ini apa sih tantangan utama anak-anak muda menurut kamu, Reddy? Tantangan menurut saya itu tantangan internal, Mbak. Tantangan internal dari pengurus rumah ibadah. Rata-rata pengurus rumah ibadah itu kan sepuh-sepuh. Wihara itu kan rata-rata sepuh-sepuh. Yang kedua kan mereka pasti anak muda dari mana gitu kan, Mbak. Pasti bertanya, oh dari ini gitu kan. Ditanya agamanya juga nggak? Agamanya pasti ditanya gitu kan. Ya? Ya plat gitu. Misalnya ke masjid dulu awal-awal. Oh, Reddy itu kan Katolik, bukan Katolik Kristen, bukan Muslim. Ngapain dia mau ke rumah ibadah kan gitu. Tapi kalau ke wihara, loh, oh Reddy itu kan Cino, ya masih ini. Oh iya wis gak apa-apa ke rumah ibadah wihara, dia kan Cina sama dengan kita. Jadi peluangnya tuh ada gitu kan, Mbak. Akhirnya tantangan itu kan tantangan dari internal rumah ibadah. Tapi kan kamu gak sendiri kan. Kamu kan membawa ada sejumlah anak-anak muda. Nah, ini gimana nih tantangan selain tantangan di tingkat penjaga tadi ya yang mencoba bertanya identitasnya sama apa enggak, ada yang lain enggak yang kamu hadapi? Pasti kan sebelum kita ke rumah ibadah kan kita cek dulu kita mau ke rumah ibadah A, B. Om, tante kami boleh ke sini gitu kan. Kita komunikasi dulu kan, Mbak. Komunikasi dulu. Oh iya monggo. Ada yang oh iya wes enggak usah pakai surat. Oh iya ada yang pakai surat gitu, ada yang minta surat tuh ada kan itu, Mbak. Oh iya. Habis itu kalau kita membawa anak-anak ke rumah ibadah, kalau bersih-bersih itu di luar halaman rumah ibadah itu kan have fun, seneng. Tapi kalau sudah mulai masuk gereja kan ada salib, ada apa. Misalnya kami membawa 100 anak gitu, Mbak. Ya 100 orang yang mau bersih-bersih. Yang mau masuk rumah ibadah cuma 80 nggak apa-apa. Yang cuma mau makan 70 ya nggak apa-apa gitu. Itu kan bagian dari step-step yang Mbak, perilaku orang itu nggak apa-apa. Berarti kan 100 orang siap untuk bersih-bersih, tetapi 80 orang siap untuk berdialog. Lalu 80 misalnya bisa 70 orang siap untuk makan. Berarti kan menerima perbedaan itu. Berarti cukup dia ada yang cukup hanya bersih-bersihnya, ada yang cukup di dialognya, ada yang cukup mau menerima perbedaan itu, ada yang mau lanjut, ada yang juga tidak, nggak apa-apa, Mbak. Itu kan bagian dari bagian dari kegiatan kita, bahwa kegiatan peace service ini terbuka untuk umum, tidak melihat agama, umur lain sebagainya. Siapa yang suka bersih-bersih dan mau berdialog ya ayo gitu kan. Ketika memang di fase itu mereka, Mas aku tak pulang dulu ya nggak apa-apa gitu, Mbak. Tapi alasan yang paling banyak kamu dengar dari tahap bersih-bersih sampai kemudian berdialog di dalam rumah ibadah itu sendiri, atau kemudian ditutup dengan makan, kan udah mulai merotroli itu ya. Nah itu apa yang kamu dengar dari mereka? Yang pertama, kalau kamu masuk rumah ibadah orang lain, ya kamu akan pindah agama. Ya itu kan Mbak, asumsi-asumsi yang dipikir karena pesan orang tua lain sebagainya itu kan biasa. Yang kedua, nanti kalau kamu makan itu nanti mengandung ini haram halal. Nah itu kan terjadi pembicaraan juga, Mbak, gitu. Nanti kalau kamu masuk rumah ibadah ini kamu akan berpindah lain sebagainya gitu. Tapi kalau bersih-bersih itu umum. Itu sebagai pintu masuk. Oke. Menarik. Nah, ini kan apakah ada juga efek dari model kegiatan seperti ini? Kamu melihat apa sih dampak yang paling kelihatan di anak-anak muda ini? Dampaknya yang dulu peace leader tidak dikenal, maka peace leader itu cukup dikenal sebagai ya kalau lintas agama itu peace leader. Kalau ngomongi ini peace leader gitu. Istilahnya peace leader tuh banyak dijadikan rujukan guru, dosen, sekolah untuk kerja bareng sama kita, masuk ke rumah-rumah ibadah. Pokoknya kalau kerjasama dengan peace leader, urusan rumah ibadah tuh gampang gitu, Mbak. Nggak usah pakai surat menyurat, mereka yang nyurati apa itu gampang gitu. Kalau kita belum tentu ada jawaban, masih tanya ada pertanyaan ini dan itu begitu. Yang jadi rujukan kedua, banyak rumah-rumah ibadah yang awalnya tidak dikenal, maka itu dikenal. Ada rumah-rumah ibadah yang puluhan tahun itu hanya tidak dikenal, di dalam gang, akhirnya dikenal. Malahan
unsur pemerintah mau hadir, setara kepala dinas, sekretaris dinas, itu Ke sampai rumah hadir ibadah ke rumah tersebut. ibadah tersebut. Padahal rumah ibadah itu tidak ya artinya sudah puluhan tahun. Yang kedua, mengefek kerjasama bagi yang lain. Misalnya rumah ibadah A diundang oleh dinas ini karena rekomendasi kita, kepala dinas hadir. Lalu rumah ibadah itu kita buatkan program untuk kemaslahatan, misalnya program-program umum memasak, melukis, misalnya buat makanan vegetarian dan sebagainya, maka orang lain, orang yang tidak seumuran dengan kita juga bisa menjangkau rumah ibadah tersebut gitu, Mbak. Oh ya, rumah ibadah itu sekarang terbuka, terkenal begitu. Jadi ada orang lain yang mengenal rumah ibadah tersebut. Yang selanjutnya, di mana rumah-rumah ibadah ini tidak hanya menjadi ini tempat berkumpul peace leader. Artinya beberapa rumah ibadah ada yang meminta base camp peace leader di sini ya gitu. Karena kalau ada peace leader di situ, Kak, permisi ada tamu, peace leader bisa apa ya Mbak, membantu menyambungkan dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat, dengan Bupati, bahkan tingkat yang di lebih atasnya. Bahkan rumah-rumah ibadah juga dapat bantuan dari pemerintah melalui peace leader gitu, Mbak. Jadi yang kita lakukan tuh banyak gitu. Artinya yang ketika dulu Imlek gitu, orang mungkin Imlek gitu, disangka itu saya tuh ASN, Mbak, gitu. Maksudnya? Aparatur negara aparatur sipil negara. Itu ready itu kerja di Pemda gitu. Istilahnya peace leader tuh bagian dari orang Pemda. Dia kenal dengan bupati, dia kenal dengan lurah gitu. Anggapannya kerja-kerja peace leader tuh cepet gitu, Mbak. Kalau kita minta bantuan umat rumah ibadah minta bantuan KTP. Sebenarnya itu bukan tugasnya peace leader ya, Mbak, tapi kan untuk merawat kemanusiaan tadi bisa gitu. Rumah ibadah ini nggak punya surat ini gitu. Peace leader membantu, akhirnya mau nggak mau wihara, pura, lain sebagainya juga membantu kita dengan welcome begitu, Mbak. Jadi dampaknya banyak. Misalnya ada suatu wihara di Jember, Wihara Jagatnata yang puluhan tahun itu sudah terkenal. Tetapi karena awal mulanya untuk membuka lintas agama, waktu itu Imlek. Waktu itu belum mengundang siapa-siapa. Kita cuma mengundang peace leader, yang lain tidak kami undang karena kami belum percaya begitu. Setelah dampaknya, setelah peace leader datang ke sana, ternyata kita memperkenalkan dengan UMKM. Jadi setiap hari-hari besar tuh ada apa namanya? Ada ini Mbak? Ada basar dari lintas agama. Yang kedua, gangnya tuh dicat. Ya kami usul ini ada gambar ini, gambar rumah ibadah itu ternyata dilukis oleh wihara gitu. Yang ketiga, yang dulunya namanya makan bakcang, namanya makan kue keranjang itu sendiri. Wihara sudah mulai welcome, terbuka, mengundang. Kami ada upacara hari besar, kami ada waisak, kami ada ini. Peace leader bantu dong jadi panitia, kami nggak bisa. Kami berhubungan dengan Dinsos, misalnya itu nyambung gitu, Mbak. Misalnya peace leader ada kegiatan hari disabilitas gitu. Udah wihara supaya lintas imannya tetap nyambung. Wihara ngisi ya makanan vegetariannya. Wihara wihara ini nyumbang ini, pura ini nyumbang ini, itu untuk merekatkan. Sebenarnya mereka tuh ada keinginan untuk berlintas iman, ada keinginan untuk berlintas agama, tapi caranya mereka tidak tahu. Bukan hanya di Jember, di Bondowoso, di Depok dan sebagainya, rata-rata menggunakan peace leader sebagai sarana kebaikan untuk mencapai hal-hal yang cepat gitu, Mbak. Gitu. Oke. Nah, ini kan sebenarnya orang-orang yang ikut ini kan volunteer ya. Apakah mereka ikut itu harus ada izin dari orang tua? Izin orang tua ya, Pak. Rata-rata kalau pelajar itu izinnya kan dari sekolah. Izin dari sekolah. Ya, karena guru. Dan sekolah merestui mereka. Sangat merestui. Sangat merestui. Ya, sekolah sangat merestui, bahkan sekolah itu mengirim surat kepada orang tua. Oke. Bahkan kampus juga sangat merestui. Ketika pelajaran PPKN di beberapa kampus, kami minta peace leader jadi narasumber. Peace leader punya catatan. Kalau mau pelajaran PPKN implementasinya, ayo kita bersih-bersih rumah ibadah dan dialog 2 jam. Mau nggak? Mau. Begitu. Peace leader tidak bisa memberikan apa-apa. Peace leader hanya bisa memberikan sertifikat dan snack itu dari rumah ibadah begitu, Mbak. Itu keren banget ya. Itu kalau dalam teori di peace building itu ada namanya experiencing. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk
mengalami bagaimana bersinggungan dengan yang namanya perbedaan begitu. Nah, di konteks peace leader bekerja itu kan tentu bukan hanya satu program ya, ada banyak program. Apa program lain yang menurut Reddy berefek pada membuka ruang-ruang perjumpaan intensif bagi kawan-kawan lintas iman? Yang pertama itu ada program namanya Peace Go to School ya Mbak. Kalau Peace Go to School itu adalah program yang kami berkomitmen di sekolah 10 tahun ini mulai Peace Leader ada sudah sekitar 100 sekolah. Artinya sekolah agama, sekolah berbasis agama atau sekolah swasta, sekolah negeri itu biasanya narasumbernya pun dari berbagai lintas agama. Siswanya pun dari lintas agama kita cek gitu kan Mbak. Yang kedua wihara, pura dan lain sebagainya kadang ikut nyumbang di Peace Go to School. Kami pengen nyumbang kue 100, kami pengen nyumbang apa, itu kan kontribusi kecil yang mereka kadang ikut gitu. Yang kedua, biasanya anak-anak yang sudah tergabung di Peace Go to School itu biasanya mereka ikut ke program-program yang lain. Oh gitu. Kami pengen ke kampus, ya sebagian tuh kalau kelas 12 kami ikut, kami ajak gitu. Biasanya mereka program Peace Go to School juga di beberapa sekolah. Ada yang mereka minta di dalam sekolah, ada yang juga keluar sekolah Mbak. Misalnya kunjungan lintas etnis ke suku Bali, ke suku Jawa di beberapa daerah tuh mereka minta. Misalnya kami kunjungan juga mas ke lintas agama, itu sekolah yang membiayai begitu Mbak. Jadi lintas imannya nafasnya tetap ada gitu kan. Kelompok gendernya laki-lakinya berapa, perempuannya berapa itu juga harus ada supaya keterwakilannya itu tetap ada gitu. Tidak banyak laki-lakinya, tidak banyak perempuan. Kelompok-kelompok disabilitas juga diajak gitu. Selain kita berbicara lintas iman, lintas agama, tapi kelompok gender yang berbeda, kelompok disabilitasnya juga harus terpenuhi gitu. Itu kan bagian dari kesepakatan komitmen Peace Leader bahwa semua kelompok tidak boleh ada yang tertinggal kan gitu Mbak. Lalu ada program namanya Peace Go to School. Peace Go to School tadi ada program namanya Peace Go to Campus. Peace Go to Campus tingkatnya di tingkat kampus. Pasti tingkat kampus juga berbicara lintas agama juga, mengundang disabilitas dan sebagainya. Kita melibatkan anak-anak dari berbagai lintas agama, pentas kebinekaan dan sebagainya, juga narasi damai. Yang selanjutnya kan Peace Service. Ada juga program namanya itu Humanitarian Aid. Humanitarian Aid adalah program yang bagaimana Peace Leader itu hadir dan merespon ketika bencana, ketika COVID, ketika bencana alam. Kita bukan menjadi relawan untuk Mbak. Jadi Peace Leader itu menjadi relawan yang bagaimana memastikan ketersediaan perempuan. Artinya pembalut, pakaian bayi, kebutuhan perempuan, pakaian bayi, anak, misalnya susu atau kebutuhan yang lain, misalnya menghibur anak-anak di suasana bencana. Peace Leader itu hadir dan dikatakan lintas iman. Kami mengajak orang gereja, kami mengajak berbagai lintas agama dan madhab untuk membantu di lokasi bencana juga begitu. Ada juga program namanya Peace Radio. Kita punya program menyediakan ruang bagi anak-anak muda di RRI Jember dan radio lain untuk berbicara bagaimana narasi perbedaan, bagaimana sebagai anak muda bergerak tentang inspirasi, tentang sejarah dan lain sebagainya. Narasumbernya pun beragam, tidak hanya satu agama, satu suku, itu pun juga beragam gitu Pak. Ada juga program namanya Peace Heritage. Peace Heritage itu kita berkunjung ke rumah ibadah, tapi bukan dalam rangka bersih-bersih, tapi dalam rangka mengenal sejarah rumah ibadah itu yang termasuk yang kuno-kuno gitu Mbak, yang lama-lama. Kita itu mengenal gereja ini, mengenal pura ini, tapi secara histori, dan itu berdampak bagi daerah itu dan juga bagi kemajuan bangsa. Oh, ketika perang itu dipakai untuk tempat persembunyian, tempat apa. Kita ingin menarasikan bahwa anak-anak muda tetap mencintai sejarah tapi dengan cara berwisata yang happy dan ngevlog begitu Mbak. Nah, ini kan Reddy banyak nih dengan kawan-kawan Peace Leader melakukan berbagai macam upaya untuk membuka ya ruang-ruang perjumpaan, lalu kemudian menebarkan benih perdamaian. Nah, kira-kira dari hampir 10 tahun pengalaman Reddy di Peace Leader ini, apakah ini juga menginspirasi kelompok-kelompok lain di Jember atau di Jawa Timur yang juga melakukan hal yang mirip dengan apa yang dilakukan oleh Peace Leader? Peace Leader dengan pengalaman yang 10 tahun, kami selalu tidak pelit informasi. Kami tidak pelit data.
kami selalu mendukung organisasi-organisasi baru untuk bertumbuh dan berkembang. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Banyak lembaga-lembaga yang turut ada gitu Mbak. Misalnya setelah Peace Leader hadir di Jember itu, ada komunitas waktu itu ketika terjadi politik identitas di Jakarta, muncullah komunitas Seven KRI. Lalu di mana ada kegiatan-kegiatan yang lain juga, kegiatan bersih-bersih yang lain juga dilakukan oleh teman-teman yang lain, tetapi dengan versi yang berbeda gitu. Jadi misalnya hal-hal juga dilakukan ke sekolah, ke kampus, tapi dengan nama yang berbeda, tapi yang dengan cara-cara yang unik juga, tetapi mereka tetap mengabari dan melibatkan Peace Leader. Nah, di konteks bahwa Peace Leader menginspirasi gerakan-gerakan baru ini. Kalau boleh Reddy mengambil pemaknaan dari itu ya. Jadi kalau dalam konteks gerakan perdamaian ini kuncinya itu apa sih, Red? Kuncinya dalam gerakan perdamaian itu yang mana itu tidak pelit, Mbak. Yang mana ketika kita berbicara perdamaian itu kan kebersamaan. Kita tidak pelit informasi. Yang mana kita sebagai organisasi yang lahir tengah-tengah, ya artinya tengah-tengah ya Mbak. Artinya Peace Leader harus banyak belajar dari organisasi sebelum Peace Leader itu ada. Oh ceritanya seperti ini, pengalaman mereka seperti ini, back practice-nya. Yang Peace Leader sebagai organisasi tengah juga harus banyak belajar dari yang atas. Lalu dengan pengalaman Peace Leader yang ada, Peace Leader juga memiliki bukan kewajiban ya, tapi Peace Leader harus juga mengenalkan orang-orang yang di bawah umurnya di bawah Peace Leader kepada atas untuk juga saling belajar bagaimana yang terlebih dahulu, yang tengah dan yang bawah. Ini kita sering ajak ketemu sebagai jaringan ekosistem untuk kita bertemu bersama, baik itu berbagi sumber daya atau berbagi ya finansial kalau mereka yang atas sudah mau siap mendukung dan sebagainya. Kita jangan pelit informasi, data dan sebagainya. Ketika banyak orang-orang mau belajar sama kita, ya berarti organisasi kita dipercaya, kita terbuka begitu. Yang selanjutnya jujur. Yang mana kalau kita jujur dan terbuka, orang akan tahu oh organisasi ini seperti ini. Kita jujur, kalau kita mampu kita katakan mampu, kalau kita tidak mampu ya kita katakan tidak mampu. Maka orang tidak segan-segan akan membantu kita dan mengulurkan tangan kita ketika kita membutuhkan. Tapi kalau kegiatan ini tidak dilandasi kejujuran dan kebohongan, maka orang akan menjauh dari kita. Yang selanjutnya adalah inklusivitas, Mbak. Itu penting. Bagaimana melibatkan laki-laki, perempuan, kelompok lintas yang berbeda, entitas yang berbeda, kelompok disabilitas itu ya harus, karena berbicara perdamaian itu tidak boleh saling meninggalkan satu dengan yang lain. Ya mau berbeda agama, suku atau keragaman yang lain, ya itu bagian dari perdamaian yang memang bagian dari ekosistem yang harus dirawat secara bersama-sama. Yang selanjutnya adalah bahu membahu, gotong royong. Dimana dengan gotong royong dan bahu membahu kita dapat mewujudkan itu perdamaian. Ketika kita sebagai organisasi anak muda kita terbuka ke orang tua dan orang tua juga mau terbuka dengan anak muda dan mendukung, berarti itu terjadi namanya keharmonisan. Ketika terjadinya namanya keharmonisan, maka itu akan ya terkonek sendiri. Kita akan seperti saudara, kita akan saling bercerita satu dengan yang lain. Kamu butuh apa? Kita butuh apa? Yuk kita bareng-bareng. Kalau kamu punya 5, kamu tak dukung ini pasti akan terjadi. Sebenarnya sederhana. Yang selanjutnya kita tidak perlu, ketika ada perdamaian kita sudah tidak perlu membicarakan adanya perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin dan sebagainya. Ketika perdamaian itu ada, ya ayo kita happy dan have fun. Kita perbedaan-perbedaan yang ada kita lupakan, Mbak. Tujuan kita ya berdamai, ya kita bersama-sama ini untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan. Baik. Nah, Peace Leader sendiri udah berjalan udah cukup panjang ya. Dan sebagai leader tentu saja Reddy telah berhasil menggerakkan simpul-simpul di akar rumput, khususnya tentu saja simpul-simpul lintas iman. Bukan hanya di anak-anak muda tapi juga di orang dewasa. Termasuk menyebarkan pesan perdamaian. Yang menarik dari pembelajaran Peace Leader tadi adalah
keterbatasan finansial bukan berarti kemudian menjadi penghalang buat kita menyebarkan perdamaian. Justru dari Peace Leader inilah kita belajar bagaimana yang namanya kolaborasi, kesalingan ya, itu kalau dimaksimalkan dia akan menjadi sebuah kekuatan yang keren gitu ya, termasuk merespon persoalan-persoalan yang sulit dengan sangat cepat. Nah, saya ingin masuk pada sesi terkait dengan kepemimpinan ya, Indra. Sebenarnya bagi kamu apa sih makna memimpin itu? Makna memimpin itu ya kita siap mewakafkan diri 1x24 jam ketika kita dibutuhkan orang. Ketika kita di WA, ketika kita di telepon, ya kita merespon dengan baik. Kita tanya ada apa yang bisa dibantu gitu. Kepemimpinan adalah jujur. Ketika saya tidak bisa, saya akan mengatakan tidak bisa. Tetapi meskipun tidak bisa, saya siap belajar dan saya siap ditempa untuk belajar itu. Dan saya mau belajar karena bagi saya alam raya itu sekolah. Dan semua orang itu adalah guru. Jadi saya sebagai pemimpin saya harus banyak belajar dari sekolah, banyak belajar dari alam, dan sebagai pemimpin saya harus banyak mendengar suara-suara dari teman-teman yang apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Ketika kami mampu, kami akan melakukan. Ketika tidak kami mampu, kami akan mencarikan bantuan semaksimal dan sebisa kami. Nah, ini kan Peace Leader ini salah satu added value kalau dikomparasikan dengan berbagai macam gerakan anak muda, itu adalah gerakan yang sangat concern pada kesetaraan gender. Nah, kita unik karena biasanya gerakan-gerakan perdamaian yang dipimpin oleh anak muda justru malah mereka nggak terlalu concern dan membicarakan tentang kesetaraan gender. Nah, kita pengen ngulik tentang yang satu ini. Menurut kamu mengapa sih kesetaraan gender ini penting untuk diintegrasikan dalam gerakannya Peace Leader? Karena prinsipnya berbicara entitas jenis kelamin, laki-laki, perempuan dan lainnya sebenarnya sama gitu, Mbak. Artinya mereka punya hak yang sama. Saya sebelum masuk di Peace Leader saya taunya cuma jenis kelamin laki-laki perempuan gitu. Tetapi waktu itu kan terjadi kalau perempuan tuh biasanya cuma di rumah, di apa, laki-laki bekerja begitu. Tapi kan melihat perkembangan dan belajar bahwa perempuan juga ada yang bekerja, laki-laki ada yang bekerja, laki-laki juga ada yang di rumah. Pemikiran sebenarnya sederhana, mereka punya hak dan kesempatan yang sama untuk memimpin dan dipimpin, untuk dipilih dan memilih begitu. Kami mengatakan bahwa kesetaraan gender itu penting gitu, karena kesetaraan gender dan inklusivitas di Peace Leader itu bukan bagian dari isu, tetapi adalah bagian dari roh dan gerakan pandangan teman-teman Peace Leader, bahwa Peace Leader tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama untuk bekerja sama dan saling bahu-membahu. Gitu, Mbak. Oke. Nah, ini kan gak gampang nih kalau kita mau ngajak orang ya, apalagi anak-anak muda ya, kan nggak semuanya punya pemahaman yang sama gitu ya, dan step dia masuk pada aktivisme juga berbeda. Kemudian dia dibesarkan di sebuah keluarga yang nilainya dan tradisinya juga berbeda. Gimana Reddy sebagai seorang yang menginternalisasi nilai kesetaraan gender itu meyakinkan kawan-kawan muda ini untuk meyakini dan bergerak bersama di dalam Peace Leader? Ya, kita memberikan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, punya hak yang sama. Kita bicara pelan-pelan. Mungkin kita berbicara sekali, 2 kali, 10 kali. Ya mungkin yang ngapain ya perempuan harus dilibatkan. Kenapa kok nggak laki-laki aja? Ya perempuan juga punya kesempatan yang sama untuk diajak. Kenapa tidak gitu? Perempuan punya hak yang sama. Yang selanjutnya kita memberikan contoh bahwa perempuan-perempuan juga terlibat dalam kemerdekaan bangsa ini, dalam dalam banyak hal. Kita itu narasikan lah gitu. Karena kita memberi contoh bahwa kalau seandainya tidak ada ibu kamu tidak akan pernah lahir. Bahwa perempuan itu kan sumber kehidupan. Ketika saya ingat pepatah mengatakan begini, Mbak, kalau zaman perang itu kalau laki-lakinya dibunuh, korban perang itu nggak apa-apa,
artinya masih ada perempuan kan gitu. Tapi kalau perempuannya itu dibunuh, maka kehidupan itu sudah lenyap kan gitu, Mbak. Artinya ketika perempuannya itu dibunuh lalu tidak punya anak kan, maka dunia ini sudah musnah begitu. Sebenarnya pemahaman sederhana itu yang kita berikan kepada teman-teman gitu. Tetapi teman-teman ya pasti ada yang ngeyel, kok saya harus laki-laki dan sebagainya ya. Kalau kamu laki-laki, kamu pengen di sini dan kamu lebih pengen banyak aktivitasnya, kamu tidak melibatkan perempuan, ya mohon maaf. Karena peace leader ini milik bersama. Saya hanya menjalankan mandat sebagai pemimpin peace leader yang sesuai dengan nilai-nilai ke peace leaderan. Kalau saya melenceng, ya saya pasti akan ditegur banyak orang karena melanggar nilai-nilai dan etika dan norma yang ada di peace leader itu sendiri. Karena kesepakatan nilai-nilai dan norma ke peace leaderan itu dibangun secara bersama-sama dari pengalaman peace leader. Karena tidak banyak kelompok perempuan yang dilibatkan untuk berbicara. Tidak banyak kelompok rentan lainnya, anak muda, artinya anak muda, anak perempuan, lansia dan sebagainya, disabilitas, tidak banyak kesempatan-kesempatan yang mereka miliki untuk berbicara. Saya punya, meskipun saya Tionghoa, Katolik, non Muslim gitu, Mbak, saya punya banyak kesempatan untuk berbicara, banyak kesempatan untuk berbagi. Kenapa itu tidak orang lain miliki? Maka kita mendorong perlunya kelompok-kelompok lain juga memiliki kesempatan yang sama secara setara untuk dapat diperlakukan secara sama. Oke. Nah, wow, ini udah lama banget bergerak di aktivisme, pasti juga akan menemukan banyak tantangan ya. Kira-kira tantangan terbesar apa sih dalam memimpin gerakan anak muda yang sebenarnya lebih banyak berbasis kepada volunteerisme ya? Belum lagi dia disibukkan dengan urusannya sendiri dan sebagainya. Apa yang kamu hadapi? Tantangan terbesar, Red? Tantangan terbesar adalah diri sendiri. Tantangan terbesar diri sendiri dan komitmen. Ketika setelah lulus SMA mau kerja atau mau kuliah kan gitu, Mbak. Mau kerja atau mau kuliah. Karena saya beraktivis itu sebelum di peace leader sebenarnya sudah bergerak. Jadi usia 15 tahun saya sudah bergerak gitu kan. Mau lanjut kuliah atau kerja kan begitu. Tantangannya mau lanjut kuliah atau kerja, semua itu kan urusan perut gitu, Mbak. Artinya kalau saya kuliah saya tetap bisa melakukan ini, tapi kalau saya kerja saya bisa melakukan ini hanya porsinya kecil. Tantangannya itu. Tantangan yang kedua adalah anak muda ini kan Mbak? Anak muda ini kan suka berubah-ubah kan, Mbak. Keinginannya suka berubah-ubah. Aku pengennya ini, cita-citanya ini gitu. Tapi kan bisa berubah, berhenti di tengah jalan dan berubah kan gitu. Yang selanjutnya adalah tantangannya dukungan orang tua dan keluarga. Itu penting. Kalau artinya meskipun kita yatim piatu sosial gitu, kita tidak punya bapak dan ibu secara sosial, secara secara sosial kan kita punya kakek, nenek, om dan tante. Ini kan perlu kita ajak berbicara, Mbak. Kalau mereka tidak diajak berbicara, ya itu mereka juga akan marah. Apa yang seperti yang saya lakukan, saya bergerak usia 15 tahun sampai usia 20 itu nggak apa-apa. Tapi setelah itu ditanyain, kok gini-gini terus gitu kan? Artinya dapat penghargaan dari kabupaten, juara 1 pemuda pelopor bela negara, mereka seneng gitu. Tapi lagi mudi gitu, Mbak. Artinya, bagus, dapat apa? Pasti kan ditanya. Habis itu selanjutnya kemudian jalan lagi 3 tahun, 4 tahun. Loh, kamu kok enggak kerja? Kamu kerja apa sih? Kok enggak pakai sepatu, kok enggak pakai baju, kok kau pakai sandal. Minggu pun kerja, Senin ya tidur di rumah. Maksudnya jam 12 baru berangkat begitu. Itu kan menjadi pertanyaan bagi saya. Tapi itu kan untuk meyakinkan orang tua dan keluarga tuh butuh namanya prestasi gitu, Mbak. Ketika dapat penghargaan dari gubernur sebagai pemuda utama penggerak dan toleransi dan perdamaian yang pakai YouTube, itu tante saya bilang, kamu kok bisa dapat penghargaan ini gitu. Padahal dari saudaramu, keluargamu nggak ada yang dalam tanda kutip jadi aktivis begitu. Dan apalagi
ketika dapat penghargaan dari BPIP sebagai ikon prestasi Pancasila yang disandingkan dengan Romo Muji Sutrisno, dengan Gus Mafik dan sebagainya. Oh, ternyata ponakan kita lintas iman ya, ternyata kayak tokoh lintas agama begitu. Itu kan menjadi apa ya, Mbak? Menjadi kebanggaan bagi mereka dan kita menjaga itu. Tapi kalau dalam tanda kutip aktivisme kita tidak dalam tanda kutip itu kan ada ukuran gitu kan, Mbak. Ada ukuran, pasti diukur dengan finansial, yang diukur dengan prestasi gitu. Artinya bukan teman-teman yang tidak dapat finansial itu nggak bekerja begitu. Yang kedua bukan teman-teman yang tidak diakui negara juga bukan tidak sukses ya, Mbak. Tapi kan pengakuan-pengakuan seperti itu penting bagi orang tua, penting bagi keluarga kan gitu kan, dalam Mbak. rangka untuk memastikan bahwa dukungan orang tua terus mengalir gitu kan. Karena kadang-kadang tantangan anak muda itu kadang orang tuanya tidak paham apa itu aktivisme lalu kemudian dilarang gitu Ya. kan. Oke. Jadi kan pekerjaan aktivis itu kan nggak ada, Mbak. Pekerjaan aktivis itu kan tidak ada. Jadi mereka nganggep ya paling pekerjaan kamu ya kalau ada rumah ibadah ditutup ya kamu ke sana. Kalau ada makam Kristen tidak dapat berdiri kamu ke sana. Sebenarnya pekerjaan kamu nih apa? Wartawan nggak wartawan, pengacara nggak pengacara itu kan itu. Yang selanjutnya adalah identitas kejelasan gitu, Pak. Pekerjaan kamu tuh pasti apa gitu. Kan pasti orang tua tanya gitu kan. Pekerjaan kamu nih apa sih gitu. Pasti kayak butuh kayak apa ya, Mbak, pengakuan gitu, Mbak. Pengakuan tuh pasti ada. Yang selanjutnya ya finansial, pastinya kebutuhan finansial itu kan menjadi tantangan. Yang selanjutnya adalah kesehatan. Tentunya dengan mobilitas yang tiap hari banyak. Namanya aktivis kan siang dan malam, Mbak. Artinya pagi pun itu bisa jadi malam, malam pun itu bisa jadi pagi, tergantung kasusnya. Ketika terjadi kasus kekerasan seksual, jam 12 malam harus mendampingi ke kantor polisi, ya kita siap tidak siap, ya karena orang melapor kan gitu, Mbak. Ketika terjadi rumah ibadah ditutup, disegel, ketika kelompok-kelompok minoritas tidak aman, maka kita terpanggil untuk bergerak ke sana, tidak melihat waktu dan sebagainya. Ya itu juga menjadi apa ya, menjadi tantangan tersendiri. Kesehatan, ya malam pasti kita capek, siang sudah beraktivitas, malam pun seperti itu kan. Apa, jadi kesehatan kita juga agak terganggu dengan apa, dengan aktivisme seperti itu. Yang selanjutnya tantangannya adalah itu pandai-pandai mencari jaringan dan mencari link untuk daya tahan diri. Yang kedua untuk menghidupi komunitas. Oke. Kali ini perjalanan radio udah panjang banget ya. Bahkan tadi kan sempat cerita sebenarnya aktivisme bukan dimulai dari peace leader, tapi dimulai dari umur 15 tahun gitu. Nah, apa sih pembelajaran penting buat kamu dari sekian panjang aktivisme yang kamu lakukan? Pelajaran pentingnya saya sebagai 3 saja. Satu sebagai anak korban kekerasan ya, Mbak, dan broken home, saya merasa tidak sendiri. Saya merasa tidak orang tua broken home sudah selesai dan mati, tidak begitu. Yang kedua, pelajaran penting saya sebagai anak korban broken home, saya melakukan kerjaan-kerjaan kecil, kerjaan-kerjaan itu menjadi bukit, kerjaan-kerjaan itu diakui oleh orang lain, diapresiasi banyak orang lain, dan juga istilahnya direkognisi oleh negara. Yang selanjutnya, saya punya banyak teman yang sayang kepada saya, juga sayang kepada komunitas-komunitas yang saya pimpin, dan bagaimana mereka sangat mendukung, memberikan dukungan hal-hal kecil kepada gerakan peace leader yang dibutuhkan untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan. Thank you banget, Reddy. Ini kan ada banyak banget nih anak-anak di luar sana ya, yang mereka itu juga gelisah dengan banyaknya misalnya kasus bullying di sekolah ya kan, kemudian penolakan kelompok-kelompok minoritas, baik itu minoritas seagama maupun yang beda agama. Nah, ada juga banyak orang-orang yang pengen berbuat baik tapi nggak ngerti mau memulai di mana gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa bagi tipsnya apa sih agar kita ini gampang bisa menerima perbedaan dan bisa bekerja dalam perbedaan itu. Yang pertama bagi teman-teman atau orang-orang yang masih ragu
terkait bagaimana ingin melakukan kegiatan itu, kontaklah kami. Kami terbuka untuk diajak ngopi-ngopi. Oke. Berceritalah dengan jujur keadaan yang sebenarnya. Kami siap membantu dan menjejaringkan dengan teman-teman yang baik di berbagai pelosok negeri ini yang akan membantu teman-teman itu. Yang selanjutnya adalah teman-teman yang yang pengen membantu, sebaiknya bisa menceritakan itu ke banyak orang yang dia percaya. Agar orang-orang yang dipercaya dan punya, artinya apa ya Mbak, punya koneksi, punya jaringan, yang punya legacy gitu, dipercaya orang lain, bisa menyambungkan satu dengan yang lain. Karena ketika teman-teman sendiri masih galau, ketika teman-teman masih gamang untuk bergerak, ya teman-teman butuh teman untuk curhat dan sebagainya. Jangan sampai kegamangan, kegalauan tentang perbedaan yang tadi dibingung, dipendam sendiri, akhirnya tidak muncul, akhirnya itu akan menjadi keresahan-keresahan dan juga itu akan menjadi beban bagi teman-teman itu sendiri. Tapi kan menerima perbedaan itu gak gampang ya. Di kamu sendiri kan karena punya enabling environment di keluarga gitu ya. Tapi kalau kamu boleh kasih tips buat teman-teman itu, gimana agar kita itu bisa nerima perbedaan itu? Satu aja, apa sih yang perlu ada dalam hati mereka? Cinta kasih dan kasih sayang itu Mbak. Oke. Wow, ini keren banget. Aku sendiri belajar banget dari apa yang disampaikan oleh oleh Reddy ya. Dan menutup dengan sangat baik tentang cinta kasih itulah yang melandasi kita untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Karena pada dasarnya kita tidak sempurna dan setiap ciptaan Tuhan itu memang sudah diperuntukkan untuk sebuah misi. Jadi jangan pertanyakan kalau Anda dilahirkan berambut keriting atau Anda dilahirkan kulitnya hitam, Anda dilahirkan dengan hidung pesek atau hidung mancung, mata biru atau mata coklat atau mata hitam, karena itu semua akan sebenarnya telah diperuntukkan Tuhan agar kita sendiri saling mengenal satu dengan yang lainnya. Saya ingin kita udah sampai pada sesi terakhir. Untuk menutup pembicaraan saya dengan Reddy, ada sejumlah hal-hal penting yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah pemuda, orang sering bilang adalah untuk memimpin masa depan. Tapi bagi saya mereka adalah memimpin masa sekarang. Memiliki potensi yang luar biasa, memiliki cara pandang yang menarik, yang tentu saja berbeda dengan cara pandang orang berusia lebih dewasa. Maka kalau kita bicara tentang bagaimana pelibatan anak muda, ya secara real mereka secara fisik harus ada, secara perspektif harus ada, karena dari mereka lah ide-ide kreatif dan inovasi tentang perdamaian itu bisa dikembangkan. Kita udah denger ya, dari bersih-bersih rumah ibadah, kemudian masuk ke dalam dialog, lalu masuk ke dalam makan. Makan dari piring dan gelas, minum dari gelas. Orang yang berbeda agama bukan hal yang mudah di Indonesia. Orang masih merasa curiga dan sebagainya. Kalau sudah pada level penerimaan perbedaan, mau makan dari piring dan kemudian minum dari gelas orang yang berbeda agama, artinya level kita udah naik. Yang kedua adalah pemuda sendiri harus menjadi subjek dari perubahan. Mereka bukan objek yang selalu diikut sertakan, ditarik-tarik, didorong-dorong, atau kemudian dilibatkan secara paksa untuk menjustifikasi atau melegitimasi sebuah pengambilan keputusan. Tapi pemuda itu sendiri adalah subjek dari perubahan. Yang diceritakan oleh Reddy betapa mereka melakukan berbagai macam inovasi bagaimana menyampaikan pesan-pesan perdamaian, diikuti juga dengan bagaimana mereka menemukan narasi-narasi baru untuk meng-attract pemuda-pemuda lain masuk di dalam sebuah proses bagaimana enlightenment atau pencerahan itu terjadi. Itu semua bukti bahwa mereka bukan objek
pasif, tapi mereka adalah subjek yang menjadi pilar penting di dalam konteks pembangunan perdamaian. Yang lain yang saya penting untuk garis bawahi, dan ini tercermin betul dalam kerja-kerja peace leader, adalah intergenerasional dialog ya. Ruang-ruang yang diciptakan dalam konteks bagaimana anak-anak muda mencari ilmu, mengaktualisasikan diri, lalu kemudian membuka ruang-ruang perjumpaan, selalu ada kehadiran orang dewasa di sana. Artinya ketika kita bicara tentang bagaimana pemberdayaan anak muda, bukan berarti itu sebuah ruang yang eksklusif hanya dipenuhi oleh anak muda. Tapi justru dari peace leader inilah kita belajar bagaimana intergenerasional dialog itu selalu dibangun dalam level program yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya anak muda penting banget belajar dari orang-orang sebelumnya atau orang yang lebih dewasa. Mengapa? Karena pengalaman itu unik dan setiap pengalaman memiliki harga yang mahal. Sehingga semakin banyak kita belajar pada orang yang berbeda, termasuk perbedaan usia, maka semakin kita akan menemukan kebijaksanaan. Plus, mengapa orang dewasa penting masuk ke dalam ranah kelompok muda, agar orang-orang dewasa juga mulai merasakan bagaimana berdinamika dengan anak-anak muda. Karena anak muda kalau dibincangkan tuh nggak menarik, tapi kalau kita masuk ke dalam kolamnya, lalu kemudian kita berdialektika dengan mereka, merasakan betul keresahannya, lalu kemudian merespon dengan cara pandang mereka, maka akan berbeda sekali. Di konteks inilah kita berharap belajar dari pengalaman orang dewasa, dan kemudian pengalaman dari anak-anak muda akan lahir sebuah kebijaksanaan. Semoga pembicaraan kita dengan Reddy betul-betul membawa inspirasi buat kawan-kawan muda. Nggak peduli kalian lahir dari keluarga apapun. Nggak peduli juga apakah keluarga kalian masih ada bapak atau ibu atau saudara atau yang lainnya. Pada dasarnya adalah yang menggerakkan bagaimana kalian mesti merespon dunia adalah keyakinan kalian bahwa kalian diciptakan oleh Tuhan menjadi seseorang yang bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan talk show She Built Peace. Semoga cerita-cerita yang kami suguhkan mampu menggerakkan Anda untuk meneladani para perempuan dan juga anak muda yang melakukan upaya-upaya pembangunan perdamaian. Perubahan tidak bisa ditunda. Perubahan tidak langsung besar. Perubahan dimulai dari diri sendiri. Jika Anda memiliki cerita inspiratif tentang perubahan ya yang dilakukan oleh perempuan, maka tentu saja senang untuk dibagi ke kita, dan Anda bisa kirimkan channel di kontak di bawah ini. Dan jangan lupa Anda menyaksikan semua seri She Built Peace di channel YouTube She Built Peace Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di tayangan She Built Peace berikutnya.